Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5 Wanita Bayaran. Dentuman musik yang begitu keras seakan ingin menembus gendang telinga. Keramaian orang saling berjoget di lantai dansa. Tak jarang juga orang-orang duduk di dekat bartender, hanya untuk sekedar menenggak minuman yang begitu memabukkan. Di sudut ruangan itu, terlihat pria tampan dengan penampilan yang sudah acak-acakan. Tengah duduk sambil meminum minuman kerasnya. Di kanan dan kirinya terdapat wanita sewaan yang tanpa diminta sudah bergelayut manja di lengannya. Menyingkir kalian, saya muak melihatnya. Usir Aryan. Ia sama sekali tidak tergoda dengan wanita sewaan seperti itu. Dirinya berada di tempat terkutuk itu hanya untuk sekedar melepas rasa lelah. Dan beban pikirannya saat ini. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya wanita penggoda itu mencoba menggoda Aryan yang sudah teler. Bahkan wanita itu dengan berani memasukkan obat perangsa ke dalam minuman Aryan yang tidak sedang ia minum. Minggir, saya tidak butuh wanita murahan seperti kalian. Usir Aryan sambil memijat pelipisnya yang pusing. Baiklah. Wanita penggoda itu pergi namun tetap mengawasi mangsanya itu. Aryan menenggak habis minuman dalam gelasnya. Ia berpikir untuk pulang namun tiba-tiba ia merasakan panas yang tidak biasa dari tubuhnya. Kepalanya terasa pusing, badannya panas seperti ada sesuatu yang ingin bangkit. Jala. Sialan, umpat Aryan mengerti kondisinya saat ini ia alami. Tuan, Anda mau kemana? Jala. Yang tadi pun kembali mendekati Aryan. Namun Aryan malah menepisnya sampai wanita itu tersungkur. Saya tidak sudi disentuh wanita murahan sepertimu. Bentak Aryan, kemudian ia segera keluar dari tempat terkutuk itu. Aryan merogoh kantong untuk mengambil ponselnya. Dengan susah payah ia mencoba menghubungi Roy yang tanpa menunggu langsung membawanya. Roy, jemput aku di klub biasa. Perintah Aryan, kemudian langsung menutup teleponnya. Aryan duduk di dalam mobil dengan keadaan yang semakin panas. Ia butuh pelampiasan. Tapi ia tidak sudi disentuh oleh wanita yang ada di dalam tempat terkutuk itu. Aku bisa gila, teriak Aryan mengacak-acak rambutnya. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk. Ia segera berpindah ke kursi penumpang dan membiarkan asistennya itu membawa mobilnya. Dengan keadaan yang sudah teler seperti ini, Aryan sama sekali tidak tahu kemana Roy membawanya. Roy, apa obat untuk menghilangkan pengaruh obat sialan ini? Tanya Aryan yang sudah begitu frustasi. Tuan, Anda butuh pelampiasan. Obat itu sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jawab Roy, dalam hati ia berdoa semoga Aryan bisa mengerti maksudnya. Aku tidak mau disentuh wanita penggoda yang murahan itu. Balas Aryan berteriak membuat mobil itu terasa penuh dengan teriakannya. Roy membawa Aryan pulang ke rumahnya.
Kondisi rumah terlihat sudah gelap dan sangat sepi. Di tengah kesunyian itu hanya terdengar erangan parau Aryan yang kian menjadi. Sungguh Roy bingung harus bagaimana. Roy, pergilah. Aku bisa sendiri. Terima kasih sudah mengantarku. Pinta Aryan mengusir. Tapi Tuan, apakah Anda bisa? Tanya Roy ragu. Iya, sudah sana pergi. Seru Aryan, kemudian Roy pergi meninggalkan rumah tuannya itu. Aryan berjalan dengan lunglai sampai menabrak benda apapun. Ketika menabrak sebuah vas bunga, suaranya begitu nyaring sampai ke setiap penjuru. Dirinya tidak peduli, ia tetap berjalan, mencoba masuk ke dalam kamarnya yang harus ia lalui dengan anak tangga lebih dulu. Ketika menaiki anak tangga, tiba-tiba lampu ruangan itu menyala. Ia bisa melihat tatapan terkejut dari gadis yang menjadi tawanannya. Aryan, ada apa denganmu? Tanya Diandra yang bangun saat mendengar suara pecahan vas di ruang tamu itu. Bukan urusanmu, balas Aryan menatap sayu pada Diandra. Diandra tidak peduli. Gadis itu mendekati Aryan untuk menolongnya, namun Aryan malah menepis tangan Diandra. Diandra tidak menyerah, ia terus mencoba membantu Aryan. Dan saat itu juga bola matanya membulat sempurna. Menerima serangan bibir Aryan di bibirnya secara tiba-tiba. Lenguh Diandra mencoba memberontak dari ciuman Aryan yang begitu kasar. Kedua tangannya dikunci Aryan ke belakang, dengan begitu ia tidak bisa memberontak. Aryan semakin memperdalam ciumannya. Pria itu langsung membopong tubuh Diandra dan membawanya ke kamar. Lepaskan aku, teriak Diandra masih mencoba memberontak dalam gendongan Aryan. Aryan tidak membalas. Pria itu membanting tubuh Diandra ke ranjang kemudian langsung menindihnya. Bibir Diandra yang terus berteriak dibungkam oleh ciuman Aryan yang menggebu. Hiks Aryan, jangan, lirih Diandra saat Aryan beralih menciumi lekuk lehernya. Diam, bentak Aryan yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tenaga Diandra rasanya sudah habis untuk sekedar bicara. Ia pasrah dalam kungkungan Aryan yang semakin menjadi. Aryan sudah melucuti pakaiannya sendiri. Ia juga melucuti pakaian Diandra yang hanya diam dengan suara isakan. Yang terdengar di tengah kenikmatan yang Aryan rasakan. Ah, sakit. Rintih Diandra saat Aryan berhasil merobek sesuatu di bawah sana. Bagai orang tuli. Aryan sama sekali tidak peduli dengan ringisan dan rintihan Diandra yang terdengar begitu kesakitan. Pria itu hanya memikirkan dirinya sendiri yang butuh pelampiasan. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali ia menggauli istrinya. Yang sudah pingsan karena kehabisan tenaga. Ah! Desah panjang Aryan diikuti dengan tubuhnya yang mengguling di sebelah Diandra. Pagi-pagi sekali Diandra terbangun. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, perih di bagian leher dan dada juga begitu terasa. Dengan langkah terseok-seok, Diandra memasuki kamar mandi, membanting pintu dan menguncinya. Di dalam kamar mandi gadis itu menangis sambil memeluk lututnya di bawah shower.
menggosok seluruh tubuhnya, berusaha menghilangkan tanda di sekitar leher. Dan dadanya yang membuatnya malah menjadi semakin merah. Hiks, hiks, ah. Teriak Diandra frustasi sambil menjambak rambutnya sendiri dengan keras. Kau jahat, Aryan. Benar-benar jahat. Teriak Diandra. Ia tidak peduli akan sampai kemana suara teriakannya. Sementara Aryan yang mendengar suara teriakan tentu terkejut. Ia beranjak dari tidurnya dan memposisikan tubuhnya duduk. Karena merasakan hawa dingin, ia lantas membuka matanya. Binar matanya berubah menjadi tatapan tidak menyangka. Menatap dirinya yang polos tak terbungkus apapun. Ia menoleh ke sekitar dan sangat terkejut melihat bercak darah di ranjang. Apa yang terjadi? Gumam Aryan bingung dan tidak mengingat apapun. Aryan bergegas menggunakan pakaian. Berniat keluar dari kamar, ia baru sadar jika ada suara gemericik air di dalam kamar mandi. Pelan-pelan ia mendekat dan mendengar samar-samar suara tangis seorang wanita. Siapa di dalam? Tanya Aryan menggedor pintu kamar mandinya. Pergi Aryan. Aku membencimu, bahkan sangat membencimu. Teriak Diandra dengan lantang membuat Aryan langsung mengerti dengan situasi saat ini. Diandra, keluar sekarang, kita bicara. Teriak Aryan juga memerintahkan. Namun bukannya membuka pintu, Aryan malah mendengar suara teriakan yang begitu keras dari dalam seperti orang kesakitan. Ah, teriak Diandra di dalam kamar mandi. Aryan yang takut jika Diandra berbuat nekat lantas mendobrak pintu terkunci itu. Ketika terbuka terlihatlah Diandra yang terbaring di batub. Diandra. Panggil Aryan histeris melihat Diandra yang berniat mengakhiri hidupnya. Aryan membopong tubuh Diandra. Mengikat pergelangan tangan wanita itu dengan kain, agar pendarahan yang keluar dari tangan Diandra bisa dihentikan. Dengan cepat Aryan memakaikan pakaian kepada Diandra. Lalu tanpa menunggu lagi pria itu membawa Diandra ke rumah sakit. Dalam hati ia berdoa semoga saja wanita itu baik-baik saja. Ya Tuhan, kenapa dia mengambil jalan seperti ini? Ucap Aryan gusar sambil mengendarai mobilnya cepat menuju rumah sakit. Butuh waktu cukup lama akibat jalanan yang ramai. Tak hentinya Aryan mengumpat, ia sangat ketakutan jika terjadi sesuatu pada Diandra. Ia ingat semalam bagaimana dirinya mengambil kehormatan gadis itu secara paksa. Memang pantas jika Diandra mengalami syok akibat perbuatannya. Ia yakin jika omanya tahu maka ia akan didiskualifikasi dari kandidat penerima warisan keluarga Brawijaya. Tapi itu bukanlah masalah, yang ia takutkan adalah nyawa Diandra saat ini. Setelah menempuh waktu lama, akhirnya Aryan berhasil membawa Diandra ke rumah sakit. Di sana Aryan langsung merebahkan Diandra di bangsal. Dokter. Panggil Aryan berteriak. Tuan, ada apa ini? Tenang. Tanya dokter menghampiri Aryan. Periksa istriku. Dia berusaha mengakhiri hidupnya. Jawab Aryan tergesa-gesa. Baik, suster bawa dia.
Ucap dokter. Kemudian dua orang suster mendorong bangsal Diandra menuju ruang pemeriksaan. Setelah 30 menit melakukan pemeriksaan, dokter akhirnya keluar kemudian menghampiri Aryan yang sedang memijat pelipisnya. Ia benar-benar pusing. Memang sangat keterlaluan dirinya melampiaskan semua nafsunya semalaman pada Diandra. "Permisi Tuan Aryan," ucap dokter membuat Aryan mendongak menatap dokter. "Bagaimana keadaan istriku, Dok?" tanya Aryan mengakui jika Diandra adalah istrinya. Dia mengalami syok berat dan luka di pergelangan tangan juga cukup dalam. Beruntung ia dibawa cepat ke sini. Kedepannya tolong jangan buat dia mengalami kejadian yang serupa seperti saat ini. Jelas dokter yang didengarkan dengan cermat oleh Aryan. "Baik Dok, dan Dok tolong rahasiakan semua ini dari awak media atau siapapun." Pinta Aryan dan dokter itu mengangguk mengerti. Aryan membuka pintu kamar rawat Diandra. Dilihat saat ini wanita itu sudah sadarkan diri. Air mata yang jatuh dari pelupuk matanya menambah kesan menyedihkan atas semua kejadian yang ia alami. Memang ia tahu Aryan adalah suaminya. Tapi semalam dirinya seakan seorang jala yang sedang melayani langganannya. Belum lagi umpatan Aryan yang begitu menusuk di hatinya. "Kau hanya wanita murahan. Kedudukanmu sama seperti wanita bayaran di luaran sana. Jala, jangan mimpi untuk menjadi istriku." Umpatan Aryan yang seketika membuat Diandra hancur. "Diandra." Panggil Aryan ragu. Ia takut wanita itu akan marah besar padanya. "Mau apa kau kesini?" tanya Diandra dingin tanpa menatap pada Aryan. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Aryan basa-basi. "Kenapa? Ada apa Anda memperdulikan wanita bayaran ini?" "Sejak kapan pembeli peduli pada wanita bayaran ini?" tanya Diandra memprovokasi. "Apa maksudmu?" tanya Aryan tidak mengerti dengan ucapan Diandra. Diandra melirik Aryan sinis. Ia tersenyum meremehkan mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir Aryan. Sungguh muak melihat wajah Aryan yang seakan tidak mengingat apapun. Selama Diandra dirawat di rumah sakit, Aryan tidak pernah menemani istrinya itu. Bahkan hanya sekedar menanyakan kabar saja tidak. Diandra sendiri juga tidak berharap bahwa Aryan akan menemaninya selama di rumah sakit. Sungguh muak setiap kali melihat wajah pria itu. "Nona, di mana keluarga Anda?" tanya suster membuat Diandra terdiam. Saya tidak punya keluarga. Memang ada apa, Sus?" tanya Diandra yang sudah bersiap untuk pulang. Tentu ia melakukan semuanya sendiri tanpa dibantu siapapun. "Saya hanya butuh tanda tangan Nona," jawab suster membuat Diandra terdiam sejenak. "Apa boleh saya sendiri saja yang tanda tangan?" tanya Diandra menawarkan diri. "Tentu, silahkan," jawab suster memberikan selembaran kertas yang harus ditandatangani sebelum pulang. "Baiklah Nona, karena semuanya selesai Anda boleh pulang sekarang," ucap suster membantu Diandra duduk di kursi roda dan membawanya keluar dari rumah sakit.
Sus, bisa tolong carikan taksi untuk saya? Tanya Diandra dan tentu dengan senang hati perawat itu mau membantunya. Namun sebelum suster itu keluar dari area rumah sakit, tiba-tiba ada mobil hitam yang berhenti di depan mereka. Seorang pria yang tampan keluar dari mobil lalu menunduk sopan pada Diandra. Mau apa kau? Tanya Diandra dingin seraya mengalihkan pandangannya dari asisten pria kejam itu. Maaf Nona, saya diperintahkan Tuan Aryan untuk menjemput Anda dan mengantar Anda pulang ke rumah. Jawab Roy masih dengan kepala tertunduk. Aku tidak mau kembali ke rumah itu, pergi saja dari sini. Usir Diandra enggan menerima tawaran Roy. Maaf Nona, saya hanya menjalankan perintah. Balas Roy kekeh dengan tujuannya datang. Suster, bantu Nona Diandra masuk ke dalam mobil. Ucap Roy kemudian suster itu membantu Diandra turun dari kursi roda. Lalu membantu Diandra masuk ke dalam mobil. Terima kasih banyak ya Sus, ucap Diandra dibalas anggukan oleh suster yang masih belia itu. Bersambung.